Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan netizen. Mudah-mudahan kita semua bergembira di hari raya Idul Fitri ini. Masih bau-bau Idul Fitri ya. Bagi yang lebarannya Jumat maupun Sabtu, ya mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan nuansa hari kemenangan di dalam jiwa kita, mendapatkan kemerdekaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan kemenangan, keberuntungan, keselamatan, kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Akhir-akhir ini banyak sekali netizen yang berkomentar atau framing-framing yang dilakukan oleh beberapa pihak yang mengatakan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin itu membenci Habib Bahar atau membenci Habaib ya, karena karyanya yang berjudul atau yang bertajuk Menakar Analisa Sejarah Ba'alawi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, yang berkesimpulan bahwa Habib di Indonesia itu, wabil khusus ini dari Alawi ini belum terkonfirmasi secara ilmiah. Artinya ada sanad yang terputus di sana. Nah, dengan ungkapan itu hingga muncul berbagai respon di jagat media, wabil khusus para komentator-komentator yang mengatakan ini adalah sikap kebencian, kalah panggung, kalah pamor. Ada juga yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin itu ingin jadi Habib katanya, tapi nggak kesampaian. Yang saya pikir itu sama sekali tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Karena yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin ini adalah karya ilmiah ya. Jadi hasil karya tulisnya itu berdasarkan penelitian atas literatur yang tentu sudah teruji secara akademisi, tapi kok ini respon yang diterima atau respon yang terjadi malah kebencian, benci, hasutan atau apa. Padahal tidak hendak sedang berbicara seperti itu. Justru dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin ini, kalau kita mau berpikir sedikit waras dan kalau kita mau sedikit bijaksana, kita berpikir merdeka, dengan adanya penelitian Kiai Haji Imaduddin ini menjadikan status kehabiban di Indonesia itu lebih akurat kalau bisa membuktikan atau bisa menjawab atau bisa menanggapi apa yang menjadi penelitian Kiai Haji Imaduddin. Kesimpulannya itu ya, yang berkesimpulan Habib di Indonesia belum terkonfirmasi. Harusnya kita bisa menghadirkan data-data untuk menjawab pertanyaan Kiai Haji Imaduddin atau simpulan Kiai Haji Imaduddin. Karena dengan begitu maka semakin kuat. Dan Kiai Haji Imaduddin mengatakan dalam salah satu tulisannya yang pernah saya angkat di konten-konten sebelumnya, bahwasanya beliau itu akan taslim ya, akan mengaku itu sebagai sikap bijaksana sebagai seorang akademisi ya. Beliau mengaku bahwasanya beliau akan taslim, akan menyerah, akan mengakui kalau ada yang dapat membantah hasil penelitiannya. Itu pun akan menambah wawasan kita. Dan yang terjadi di publik ini adalah ilmu pengetahuan ya, hasil ilmu pengetahuan, kajian-kajian, diskursus. Jadi kalau kita belum siap untuk memahaminya atau kita belum mampu untuk menangkapnya, jangan terlebih dahulu terburu-buru untuk mengatakan ini adalah kebencian, ini adalah apalah. Jadi tidak seperti itu ya. Pendekatannya ilmiah, jadi harus dibahas juga dengan atau ditanggapi minimal argumentatif seperti itu. Nah, ini ada tulisan dari oleh Khotimi Bahri, Wakil Katib Syuriah PCNU Kota Bogor, Ketua Komisi 1 MUI Kota Bogor, dan salah satu dosen di salah satu kampus ya. Kita bacakan terlebih dahulu. Sebuah kajian nasab habaib yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani banyak menarik perhatian. Pro kontra mewarnai diskusi Dumai atau dunia maya di berbagai platform. Sayangnya pro kontra ini tidak semuanya berjalan dalam jalur ilmiah. Nah, ini menjadi persoalan. Banyak tanggapan-tanggapan yang justru tidak argumentatif, penuh sentimen seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang semacam itu. Tidak sedikit respon yang bersifat emosional, bukan rasional, disertai dengan tudingan-tudingan yang tidak mendasar. Nah, ini yang sering terjadi ya, justifikasi tak berdasar, klaim-klaim tak berdasar. Nah, itu
Kajian yang dilakukan Kyai Imad jika dilihat dari dua perspektif sama sekali tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keilmuan dari sudut pandang akademik atau prinsip keilmuan modern. Langkah dan metodologi penelitiannya sudah sesuai dengan metodologi yang baku. Berangkat dari data primer, dilanjutkan dengan data sekunder, ditunjang dengan data tersier, semua dikaji secara holistik dan proporsional. Ada keterputusan sejarah yang sulit diverifikasi sesuai standar keilmuan modern. Missing link ini yang akhirnya tersimpulkan bahwa nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi. Ada beberapa kiai dan ustadz baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan yang berusaha membantah penelitian Kyai Imad dengan merujuk pada kitab turos klasik yang menurut para pembantah ini terlewatkan dari referensi Kyai Imad. Pada kenyataannya referensi yang digunakan ini mungkin kurang ya. Para pembantah inilah yang secara ilmiah bermasalah. Jadi hemat saya clear bahwa penelitian Kyai Imad sudah sesuai dengan standar penelitian ilmiah dengan kesimpulan bahwa ada keterputusan nasab Ba'alawi yang tidak dikonfirmasi, yang tidak bisa dikonfirmasi. Jika ingat ini apa sifatnya penelitian? Artinya penelitian itu bisa dibantah. Sifat sains itu tidak ada kebenaran yang final. Itu selagi ada penelitian-penelitian dan ditemukan kebenaran baru, maka kebenaran yang lama itu tidak dijadikan sebagai ukuran untuk untuk kesimpulan final seperti itu ya. Jika tadi menggunakan metode akademik modern, sekarang kita coba analisa dengan pendekatan ilmu tentang sanad atau metodologi ulama-ulama klasik dalam meneliti mata rantai keabsahan sanad. Dalam meneliti sanad, jika ada keterputusan mata rantai atau tidak terkonfirmasi dalam bahasa terkininya, maka jalur ini dianggap inqita atau terputus ya. Terputus, tidak tersambung. Jalur yang tidak tersambung ini dibagi menjadi 4. Wa yaqsimu al-ulama atau wa yuqsimu al-ulama al-inqita'a ila arba'ati aqsamin. Ya, ulama membagi keterputusan itu dari 4 bagian atau pada 4 bagian. Satu, ayakunal inqita'u min awali sanadi. Keterputusan itu terjadi pada awal sanad. Yang kedua, ayakunal inqita'u min akhir sanadi. Keterputusan itu terjadi di akhir sanad. Kemudian yang ketiga, ayakunal inqita'u min asna'is sanadi biwahidin faqat. Yang ketiga, terjadi keterputusan itu di tengah-tengah sanad ya. Kemudian yang keempat, ayakunal inqita'u min asna'is sanadi bi isnaini fa aksara ala tawali. Yang keempat itu keterputusan itu terjadi di tengah, baik terjadi keterputusannya itu 2 mata rantai atau bahkan lebih dari mata rantai tersebut. Ya, dari ketersusunan seperti itu. Nah, nomor 1 itu disebut sebagai hadis mu'allaq, nomor 2 disebut sebagai hadis mursal, nomor 3 disebut sebagai hadis munqati ya. Dan nomor yang keempat disebut sebagai hadis mu'dhal. Nah, semuanya ini masuk dalam kategori hadis yang dhaif karena sanadnya tidak muttasil. Nah, ini kan juga sebuah kias analogi saja ya dari apa yang dilakukan oleh Kyai Imaduddin, bahwa ada mata rantai yang terputus dari abad-abad di sana ya, misalnya di abad ke-4 sampai abad ke-berapa itu terputus sanadnya seperti itu. Berdalil dengan hadis munqati, maka tidak dapat dibenarkan kecuali ada qarinah dan syawahid yang menguatkan. Misalnya ada jalur riwayat lain yang muttasil atau ada riwayat lain baik dari sisi maknawi atau dari sisi lafzi yang mendukungnya. Nah, dari pisau analisis klasik atau ilmu sanad ini, apa yang disampaikan Kyai Imaduddin tidak ada yang menyalahi prosedur. Sampai di sini bisa kita pahami bahwa kajian dan penelitian Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani tidaklah dilandasi kebencian atau melahirkan kebencian terhadap para habaib sebagaimana yang dituduhkan beberapa pihak. Bahkan tuduhan tersebut merupakan bentuk kekerdilan cara berpikir dan kedangkalan wawasan penuduh. Ya, jadi kita kan sebetulnya tidak memiliki landasan untuk menjustifikasi seseorang membenci, karena benci itu adanya di dalam jiwa. Bagaimana kita mengetahui apa yang ada di dalam jiwa seseorang, di dalam hati seseorang? Makanya itu fahkum bidzahir saja ya. Hukumi apa yang nampak. Ini karena ilmiah ya, nampak ilmiah, kita tanggapi secara kayak ilmiah. Bicara kebencian, bicara apa itu di luar itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan ini ingin ngacak-ngacak, inilah ingin ngacak-ngacak. Jangan seperti itu ya. Justru ini bisa menguatkan loh. Orang itu bisa takjub, bisa hebat jika misalnya Rabi'atul Alawiyah itu dapat membuktikan atau dapat menjawab dari persoalan yang dilayangkan oleh Kyai Imaduddin di jagat publik seperti itu. Sebagai kajian ilmiah tentu tidak bertujuan mendistorsi keberadaan
Habib atau habaib, tapi sebaliknya dengan temuan faktual ini mendorong para habaib melakukan kajian dan penguatan syawahid atau qorina secara ilmiah. Nah, ini juga sebagai autokritik bagi kalangan Rabi'atul Alawiyah untuk memperkuat kajian-kajian mereka dalam mengawal mata rantai sanad seperti itu. Ya. Alangkah eloknya kalau kemudian terjadi dialektika ilmiah. Dari tesa Kiai Ahmaduddin lahir antitesa dan berkembang menjadi sintesa. Sekaligus inilah saat yang tepat bagi habaib untuk melakukan autokritik seperti yang saya katakan tadi ya, dan pembenahan terhadap perilaku beberapa oknum habaib itu sendiri. Wallahu a'lam. Nah, ini penulisnya sudah saya sebutkan tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua ujaran kebencian, penuhi jiwa kita dengan kecintaan terhadap semua manusia. Siapapun dia, perlu dan mesti kita cintai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.